dawa nang bawa kidung saya maut. Yo, yong awake wis mendiyung. Dolan nang sarkem kok malah dadi buyer. Delok wedokan. Perkenalkan, nama saya Rasya Hidya Nugraha dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyeting mikrotik. Langkah pertama, kalian buka Winbox. Setelah itu cek apakah ada IP dari mikrotik, lalu konekkan. Langkah selanjutnya, kalian pergi ke IP, ke DHCP client, add, lalu pilih header 1. Selanjutnya pergi ke IP lagi, pilih address, add, lalu ketikkan IP berikut. Jangan lupa interface kita ganti ke Ether 2, lalu apply OK, lalu add lagi dan ketikkan IP berikut. Interface bagian ini kita ganti ke VLAN 1, lalu apply OK. Selanjutnya kita ke IP lagi, ke DHCP server, DHCP setup, kita ganti ke Ether 2, next. Oke, dan lakukan sekali lagi, kita ganti ke VLAN 1. Selanjutnya kita pergi ke DNS, lalu kita ketik 888. Setelah itu checklist bagian allow. Jika terjadi seperti ini, tenang saja, nanti kembali sendiri lalu lanjutkan. Setelah DNS selesai, lalu kita pilih ke bawahnya DNS yaitu firewall. Pilih add, lalu kita ganti host interface ke Ether 1. Selanjutnya pilih ke action, kita ganti masquerade, lalu apply OK. Selanjutnya kita pergi ke interface. Bagian bawah sendiri kita checklist, lalu klik 2 kali. Bagian mode kita ganti AP bridge, kemudian SSID kita ganti seperti berikut. Setelah selesai, lalu apply OK. Langkah berikutnya kita pergi ke IP hotspot. Kita bikin hotspot terlebih dahulu. Ke server, lalu pilih hotspot setup. Kita ganti VLAN 1, next. Bagian ini kita isi 888. Lalu next. Bagian ini kalian isi nama kalian sendiri, seperti contoh berikut, dan belakangnya harus pakai .co atau .com. Bagian ini next saja, tidak usah diisi, lalu OK. Selanjutnya kita bikin user profile. Di sini kalian ganti nama dan kecepatan sesuai keinginan. Lalu apply OK. Selanjutnya kalian bikin sekali lagi dengan cara yang sama, namun dengan nama yang berbeda dan debit yang berbeda atau lebih rendah dari yang tadi. Selanjutnya kita pilih user, lalu kita add dan server kita ganti ke hotspot 1. Ke bagian nama ganti sesuai keinginan kalian. Jangan lupa kasih password dan profil kita ganti sesuai keinginan. Misal ini digunakan untuk kantor, kita gunakan profil guru untuk kecepatan yang lebih tinggi.
Lalu kalian bikin lagi dengan nama yang berbeda dan profil yang berbeda. Selanjutnya kita ke Wallet Garden. Ini berfungsi supaya kita bisa mengakses internet atau web sebelum kita login ke WiFi. Dengan cara kita mengisi ke DST host, lalu ketik seperti berikut. Selanjutnya kita ke web proxy, lalu checklist bagian tersebut dan isi nama sesuai tutorial. Bagian ini berfungsi untuk memblokir extension. Setelah selesai apply, lalu kita menuju ke akses, lalu add, dan kalian isi bagian DST host seperti berikut. Jangan lupa bagian action kita ganti ke deny, lalu apply OK. Kita bikin sekali lagi dengan nama yang berbeda. Selanjutnya kalian pergi ke firewall, lalu ke layer 7, pilih ads, dan bagian nama kalian bebas. Bagian bawahnya ketik seperti berikut. Selanjutnya kita pergi ke filterus, add, lalu kita ke action. Kita ganti drop. Dan ke advance, kita klik layer 7 protokol, ke general, ke protokol kita klik, lalu in interface kita ganti ke ether 2. Selanjutnya ke NAT, Edge, lalu jangan kita ganti ke DST NAT. Bagian protokol klik DST bot, kita ketik 80, in interface kita ganti WLAN 21. Kemudian ke action kita ganti ke redirect dan kita ganti 8080. Setelah selesai semua, kita keluar lalu cek ke Google Chrome. Kita pilih ke jendela tab samaran baru supaya histori sebelumnya tidak mengganggu. Ketik link URL web yang kita blokir tadi dan ketik web yang kita tidak blokir supaya menjadi perbandingan pemblokiran tadi berhasil atau tidak. Kita tunggu prosesnya lumayan lama. Jika berhasil akan seperti ini, web yang kita blokir akan tidak bisa mengakses, dan yang kita tidak blokir akan bisa diakses seperti ini. Minta maaf untuk bagian Wallet Garden, saya lupa matikan tab samaran, jadi terlihat gelap semua jika terekam layar. Untuk mengecek extension tadi apakah sudah berhasil, kita konekkan terlebih dahulu. Setelah terhubung, kita ke
Google atau Google Chrome, lalu ketikkan indeks MKV atau MP3. Jika sudah muncul, klik paling atas, lalu cari yang belakangnya ada MKV-nya. Jika berhasil akan muncul seperti itu. Lalu cek kembali yang MP3, jika berhasil juga akan muncul seperti itu. Tutorial dari saya semoga bermanfaat. Terima kasih.